Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya mewujudkan visi Kabupaten Jombang Masa Bakti 2021-2026 yaitu, Kabupaten Jombang berkarakter dan berdaya saing. Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang mengemban tanggung jawab dalam mendorong pembangunan kemandirian ekonomi. Yang dapat diartikan sebagai proses kegiatan ekonomi yang bertumpu pada masyarakat, rakyat menjadi pusat pembangunan dan pengembangan ekonomi, serta secara sadar dan berkeadilan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan didukung kualitas SDM. Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun fungsinya antara lain: 1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman. 5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan 7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah memiliki kewajiban memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, menjelaskan bahwa swakelola adalah cara memperoleh barang, jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Adapun tipe-tipe swakelola berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 terdiri atas: tipe yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tipe 2 yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Tipe 3 yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola, atau tipe 4 yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan, atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Kegiatan swakelola oleh KSM, kelompok swadaya masyarakat, adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok yang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara mandiri. Kebijakan swakelola merujuk pada serangkaian kebijakan yang didesain untuk mendorong, mengatur, dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sumber daya dan pembangunan di tingkat lokal. Makna penting kegiatan swakelola adalah pemberdayaan masyarakat. Kebijakan swakelola menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam proses pembangunan. Ini bisa melibatkan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, serta pemberian akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang diperlukan. Kebijakan swakelola yang efektif memegang peranan penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan serta aspirasi lokal. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut. 1. Keterbatasan kemampuan sumber daya KSM dalam melaporkan kinerja kegiatan. 2. Belum efektifnya pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan swakelola. 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana terutama unit komputer yang memiliki spesifikasi untuk pelaporan. 4. Belum adanya alat untuk memantau kinerja secara teratur. 5. Inkonsistensasi kebijakan dan peraturan yang tidak konsisten. Permasalahan utama, main problem, yang dihadapi saat ini adalah kurangnya efektifnya pengendalian dan pengawasan kinerja KSM. Bahwa pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp18.986.617.975 sebagaimana harus dilaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan agar lebih akuntabel.
Kegiatan swakelola yang menjadi wewenang pengawasan dan pengendalian Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang adalah pembangunan MCK Mandiri, peningkatan pengembangan SPAM dan pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah layak huni. Dan berdasarkan data tersebut bahwa pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 adanya dana bansos yang diswakelolakan oleh KSM di Kabupaten Jombang. Bahwa besaran anggaran yang disalurkan kepada KSM cukup besar dan menjadi penting untuk dilakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran hibah bansos tersebut. Sedangkan jumlah KSM juga semakin meningkat sesuai dengan semakin meningkatnya pula alokasi pagu anggaran bansos, hibah kepada masyarakat baik dari APBD Kabupaten Jombang maupun dari DAK. Pelaksana swaklola sejumlah 20 KSM pada tahun 2021, 39 KSM pada tahun 2022, 106 KSM pada tahun 2023 dan 45 KSM pada tahun 2024 ini. Jumlah KSM yang semakin meningkat dan proporsi anggaran swaklola yang juga semakin meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan permasalahan pengawasan dan pengendalian kinerja KSM yang dituntut semakin efektif dan akuntabel. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang mendorong melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan swakelola yang dilakukan oleh KSM. Strategi kebijakan didasari pada belum adanya sistem informasi pelaporan kinerja KSM. KSM melaporkan tidak secara real-time dan masih terbatasnya kemampuan KSM. Dengan melihat penyebab masalah tersebut bahwa pentingnya disepakatinya kebijakan khusus transformasi digital pengawasan dan pengendalian kinerja KSM dengan Simonik. Dalam implementasinya, proyek perubahan akan diawali dengan menyusun kajian teknis pengendalian dan pengawasan kegiatan swakelola, menyusun SOP pengendalian dan pengawasan kegiatan swakelola, dan pemanfaatan aplikasi Simonik. Sehingga terobosan atau inovasi yang dilakukan dalam rancangan aksi perubahan yang berjudul, Aksesibilitas Data Progres Fisik dan Keuangan Real-Time Pekerjaan Swakelola pada Kelompok Swadaya Masyarakat, KSM, berbasis Simonik di Kabupaten Jombang, dalam mewujudkan akuntabilitas pelaporan KSM. Ini dibuat untuk memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan swakelola yang dikerjakan oleh KSM.